Pernahkah kamu merasa sedang diawasi, padahal kamu sendirian di jalan gelap? Dan bagaimana jika jalan itu memang tidak pernah benar-benar kosong sejak awal? Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu menontonnya sampai akhir, karena tidak semua orang yang masuk ke alas roban benar-benar keluar sebagai manusia yang sama. Lastri, perempuan 45 tahun, seorang perawat berpengalaman, tegas, rasional, dan keras pada dirinya sendiri. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, hidupnya hanya berisi satu hal: bertahan. Tidak ada ruang untuk takut, tidak ada waktu untuk percaya pada hal-hal gaib. Di sampingnya duduk Nina, anak perempuannya yang baru berusia 20 tahun, pendiam, sensitif, dan memiliki kebiasaan aneh. Nina sering berbicara sendiri ketika gugup. Sejak kecil, Nina juga sering mengatakan melihat orang lain di tempat-tempat sunyi, sesuatu yang selalu dianggap Lastri sebagai imajinasi anak kecil. Malam itu, mereka berada di dalam sebuah mobil tua, melaju meninggalkan kota kecil menuju Semarang. Lastri baru saja menerima panggilan kerja mendadak. Penempatan darurat, rumah sakit besar di Semarang, masuk besok pagi. Tidak ada waktu menolak, tidak ada pilihan selain berangkat malam itu juga. Dan jalur tercepat adalah alas roban. Awal perjalanan, suara mesin mobil, hujan rintik mulai turun. "Bu, kita lewat mana?" tanya Nina pelan. "Jalur utama biar cepat sampai," jawab Lastri. Lastri tidak menyebut nama jalannya. Ia tahu, semua orang tahu reputasi alas roban, jalan panjang membelah hutan tua. Tempat kecelakaan sering terjadi, tempat orang menghilang, tempat cerita-cerita aneh lahir dan diwariskan dari mulut ke mulut. Namun bagi Lastri, itu hanya mitos. Lampu mobil menyorot pepohonan tinggi yang rapat. Begitu mereka masuk ke kawasan alas roban, sinyal ponsel langsung menghilang. Radio mobil mendesis pelan, seperti berusaha menangkap suara dari tempat yang tidak seharusnya. Udara berubah, lebih dingin, lebih berat. Nina gelisah. "Bu, kok hutan ini rasanya beda ya?" Lastri menjawab, "Biasa saja, kamu terlalu capek." Lastri menggenggam setir lebih erat. Matanya fokus ke jalan. Ia tidak ingin mengakui bahwa bulu kuduknya berdiri sejak palang bertuliskan, "Hati-hati, rawan kecelakaan." Mereka lewati. Lampu mobil berkedip sesaat. "Ah, lampunya," guman Lastri. Hanya persekian detik, tapi cukup membuat bayangan pepohonan di kiri kanan jalan bergerak seperti makhluk hidup. "Bu," berisik Nina. "Apa, Nina?" jawab Lastri. "Yang berdiri di pinggir jalan itu siapa?" Lastri mengerem sedikit. "Tidak ada siapa-siapa, Nina." Lastri melirik ke arah yang ditunjuk Nina. Kosong, hanya semak dan batang pohon basah oleh hujan. Tapi dia pakai baju putih, Bu." Lastri menarik napas panjang. Ia tidak mau memulai pertengkaran, tidak malam ini, tidak di jalan seperti ini. "Kamu ngantuk, tidur saja," tegas Lastri. Namun Nina tidak memejamkan mata. Sejak masuk alas roban, matanya terus menatap keluar jendela, mengikuti sesuatu yang hanya bisa ia lihat. Angin berdesis keras, daun-daun berguguran. "Bu, kita jangan berhenti di sini ya, Bu," gumam Nina. "Kita memang tidak akan berhenti, Nina." Lastri kesal. "Kalau berhenti, mereka tahu kita datang, Bu." Kalimat itu membuat Lastri akhirnya menoleh. "Siapa mereka, Nina?" Yang jaga jalan ini, Bu." Radio mobil tiba-tiba menyala sendiri. "Jangan pulang." "Apa-apaan ini?" Lastri mematikan radio.
Jantung Lastri berdetak lebih cepat. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia memaksa dirinya tetap tenang. Ini hanya gangguan. Ini hanya hutan. Ini hanya jalan. Namun di kaca spion, ia melihat sesuatu. Sesosok bayangan tinggi berdiri tepat di tengah jalan, beberapa puluh meter di belakang mereka. Lastri menoleh cepat ke belakang. Kosong. Lastri kembali menatap ke depan, jalan lurus gelap, seolah tidak berujung. Ia tidak tahu satu hal. Sejak mobil itu masuk alas roban, mereka sudah diperhatikan, dan keputusan untuk melewati jalur ini akan menagih harga yang jauh lebih mahal daripada sekedar rasa takut. Jalanan alas roban semakin menyempit. Pohon-pohon tua berdiri rapat di kiri dan kanan, seperti barisan penjaga yang mengawasi setiap kendaraan yang lewat. Lampu mobil Lastri menyapu aspal basah, memantulkan kilau redup seperti mata yang mengintip dari permukaan jalan. Suara hujan mulai lebih deras. Sedikit lagi keluar dari hutan ini, guman Lastri. Namun, jarak yang ia tempuh terasa aneh. Sudah hampir 20 menit, tapi pelang apapun yang menandakan ujung alas roban tak kunjung terlihat. Nina menegang. Bu, itu Bu. Jangan mulai lagi, Nina. Namun, kali ini Lastri ikut melihatnya. Seorang perempuan berdiri di tepi jalan, rambutnya panjang, basah, menempel di wajah. Pakaiannya putih, kusam, seperti kain rumah sakit yang terlalu lama disimpan. Ia berdiri diam, tidak melambaikan tangan, tidak meminta tolong, hanya menatap. Nina berbisik takut. Bu, matanya kosong, Bu. Lastri mengurangi kecepatan mobil. Naluri kemanusiaannya berperang dengan rasa takut yang mulai merayap. Perempuan itu terlihat sangat kurus dan sangat pucat. Mungkin orang tersesat. Bu, jangan berhenti, dia bukan orang, kata Nina panik. Hujan makin deras, jarak pandang menurun. Lastri menekan rem perlahan. Mobil berhenti. Suara pintu mobil dibuka. Lastri berteriak, "Mbak, kamu kenapa di sini? Butuh bantuan?" Perempuan itu mendekat. Langkahnya pelan, nyaris tanpa suara. Ketika lampu mobil menyorot wajahnya, Lastri menelan ludah. Wajah itu bukan wajah orang hidup. Kulitnya abu-abu kebiruan, bibirnya pecah-pecah, dan dari matanya mengalir cairan hitam bukan air hujan. Nina menangis. Bu, tutup pintunya, Bu. Nina takut, Bu. Tanpa berkata apapun, perempuan itu membuka pintu belakang mobil dan duduk di kursi belakang. Suara jok berdecit. Lastri membeku. Nina menutup mulutnya, menahan teriakan. "Mbak, kamu mau kemana?" tanya Lastri. Tidak ada jawaban. Perempuan itu hanya menunduk, rambutnya menutupi wajah. Airnya menetes di ujung rambutnya ke lantai mobil. Tapi lantai tidak basah. Mobil kembali melaju. Mesin mobil dinyalakan kembali. Lastri memaksa kakinya menginjak gas. Mobil melaju, meninggalkan tempat mereka berhenti. Hening, tidak ada suara napas dari kursi belakang. Tidak ada bau tubuh manusia, hanya rasa dingin yang merayap pelan, memenuhi kabin mobil. "Bu, dia nggak ada di kaca spion, Bu," kata Nina sambil bergetar. Lastri panik. "Jangan melihat ke belakang, Nina." Nina memejamkan mata. Air mata mengalir di pipinya. "Bu, dia bilang, Bu." "Bilang apa lagi, Nina?" "Katanya dia nggak pernah sampai rumah." Lastri memberanikan diri melirik kaca spion. Kursi belakang kosong. Tidak ada perempuan. Tidak ada jejak air.
Tidak ada tanda siapapun yang pernah duduk di sana. Lastri menghela napas terengah. Hah, aduh, ini cuma halusinasi. Namun tepat saat itu, tangan dingin menyentuh bahu Lastri. Suara perempuan itu berbisik tepat di telinganya. Aku masih di sini. Mobil oleng sesaat. Lastri berteriak, hampir kehilangan kendali. Ia sadar satu hal yang mengerikan. Di alas roban, bukan kita yang memilih berhenti, tapi jalan itu sendiri yang memilih siapa yang boleh lewat. Lastri membanting setir, mobilnya hampir keluar jalur sebelum akhirnya kembali lurus. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi tekuknya. Suara hujan berubah menjadi rintik halus. Lastri panik. Tidak, ini tidak mungkin. Ia memeriksa bahunya. Tidak ada tangan, tidak ada siapa-siapa. Namun rasa dingin itu masih tertinggal, seolah ada sesuatu yang baru saja pergi, tapi belum sepenuhnya meninggalkan mereka. Masih di jalan yang sama, Nina gemetar. Bu, diam dulu Nina. Lastri fokus ke depan. Ia harus keluar dari hutan ini. Ia harus sampai ke Semarang sebelum pagi. Lampu mobil menyapu sebuah papan jalan. Alas roban 12 km. Lastri mengerutkan kening. Kita tadi sudah lewat sini, Nina. Iya, Bu, jawab Nina. Lastri menekan gas. Mobil melaju lebih cepat. Jalan berkelok, naik turun, persis seperti sebelumnya. Beberapa menit kemudian, pelang yang sama, tulisan yang sama, jarak yang sama. Lastri berteriak, ini gak masuk akal. Lastri menghantam setir. Waktu seakan berhenti bergerak. Jam di dashboard menunjukkan pukul 01:17. Tidak berubah, bahkan setelah mereka berkendara hampir setengah jam. Terdengar suara tawa lirih dari luar mobil. Itu suara anak kecil, Bu. Tidak ada anak kecil di hutan, jawab Lastri. Namun suara itu semakin jelas. Tertawa, berlari, mengelilingi mobil. Bayangan kecil melintas cepat di antara pepohonan. Nina menangis. Bu, mereka main petak umpet, Bu. Lastri mulai merasakan sesuatu yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Takut, bukan pada hantu, tapi pada kenyataan bahwa ia tidak memegang kendali apapun. Tolong, kami cuma mau lewat. Suara angin mendesis keras. Nina berbisik lirih. Bu, katanya kita salah jalan. Salah jalan bagaimana, Nina? Harusnya kita nggak lewat sini, Bu. Malam ini. Lastri menoleh cepat. Kamu tahu dari mana? Yang duduk di belakang tadi, dia bilang, Bu. Lampu berkedip-kedip. Di depan mereka berdiri sosok yang sama. Perempuan berbaju putih. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Wajah penuh luka. Mata cekung, mulutnya tersenyum terlalu lebar. Lastri menjerit. Menjauh! Lastri menginjak rem sekuat tenaga. Mobil berhenti tepat di depan sosok itu. Namun saat lampu menyinari aspal, sosok itu menghilang. Sebagai gantinya, terlihat banyak bekas tapak kaki kecil di jalan yang mengelilingi mobil. Suara ketukan dari atap mobil. Tok, 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 tok. Nina histeris. Bu, mereka di atas, Bu. Ketukan berubah menjadi langkah-langkah kecil. Berjalan, berputar, seolah menghitung sesuatu. Suara perempuan bergema. Masih kurang satu. Lastri menutup mata.
Menahan tangis, ia akhirnya mengerti. Mereka tidak tersesat karena salah arah. Mereka tersesat karena diizinkan masuk. Dan di alas roban, setiap yang masuk harus mengganti sesuatu. Ketukan di atas mobil berhenti. Hening turun seperti kabut tebal, menekan dada Lastri hingga napasnya terasa pendek. Suara mesin masih menyala bergetar pelan. Lastri berbisik, "Nina, jangan lihat keluar ya." Namun Nina sudah lebih dulu menatap jendela samping. Matanya membesar, memantulkan sesuatu yang berdiri terlalu dekat dengan mobil. Suara Nina bergetar, "Bu, ada yang tinggi sekali." Lastri menoleh perlahan. Di antara pepohonan berdiri sosok tinggi kurus. Tubuhnya hitam seperti batang pohon terbakar. Matanya merah redup, menatap tanpa berkedip. Kakinya tidak menyentuh tanah. Napas Lastri tercekat. Itu cuma bayangan. Namun bayangan itu bergerak. Langkahnya tidak bersuara. Tapi setiap kali ia mendekat, udara di sekitar mobil terasa semakin dingin, seperti disedot dari paru-paru. Angin berdesis, suara dedaunan seperti bisikan banyak orang. Lewat malam, berdua, tidak permisi. Apa maksudnya permisi? Bisikan itu datang dari segala arah, dari tanah, dari batang pohon, dari udara yang bergetar. "Bu, katanya kita nggak izin, kita cuma lewat tapi nggak pamit, Bu." Lastri menoleh ke Nina. Untuk pertama kalinya ia melihat ketakutan yang lebih dalam dari sekedar takut gelap. Takut karena tahu sesuatu. "Nina, kamu dengar apa lagi, Nak? Katanya alas roban bukan jalan, Bu, tapi rumah. Mesin mobil tiba-tiba mati." "Tidak, jangan sekarang." Lampu mobil padam, gelap total. Dalam kegelapan itu terdengar suara langkah berat mengelilingi mobil. 1, 2, 3. Jumlahnya lebih dari 1. Lastri panik setengah berdoa. "Maaf, kalau kami salah. Kami cuma mau lewat. Tolong, kami bawa anak." Tiba-tiba lampu mobil menyala kembali. Namun pemandangan di depan berubah. Jalan aspal menghilang. Yang ada hanyalah tanah merah, basah, dengan akar-akar pohon mencuat seperti tangan yang ingin menarik. "Bu, ini bukan jalan, Bu," berisik Nina. Suara berat dalam bergema dari luar hutan. "Yang masuk harus tinggal." Sosok tinggi itu berdiri tepat di depan mobil. Wajahnya tak berbentuk jelas, hanya cekungan gelap di mata dan mulut. "Ambil aku saja, jangan anakku." Hutan seolah menahan napas. Angin berputar kencang. Suara penjaga alas, "Yang dipilih bukan yang meminta." Nina menjerit, tangannya mencengkram tangan Lastri. "Bu, mereka lihat aku, Bu." Lastri merasakan darahnya membeku. Ia akhirnya mengerti, di alas roban yang dijadikan tumbal bukan sesuatu yang paling bersalah, melainkan yang paling mudah diambil. Dan malam itu mata hutan telah memilih. Angin berhenti berputar. Sosok penjaga itu menghilang, seolah ditelan pepohonan. Namun rasa dingin yang tertinggal justru semakin pekat, seperti embun kematian yang menempel di kulit. Mesin mobil kembali menyala sendiri. Suara mesin hidup tapi berat. Lastri terengah. "Nina, dengar ibu ya, Nak. Apapun yang terjadi,
kamu jangan jawab kalau dengar suara memanggil. Nina menangis. Kenapa, Bu? Kenapa? Janji dulu, jawab Lastri. Iya, janji. Mobil kembali bergerak. Jalan tanah merah perlahan berubah menjadi aspal. Namun hutan terasa lebih rapat. Pepohonan kini lebih dekat ke jalan, seolah mempersempit ruang napas. Di kaca depan muncul kabut tipis. Di dalam kabut itu tertulis sesuatu. Bukan huruf, bukan tanda, melainkan bekas tapak tangan kecil. Suara lirik jauh. Nina. Nina terkejut. Itu bukan ibu kan? Lastri mencengkeram setir. Rahangnya mengeras. Jangan jawab Nina. Nina dingin, Bu. Lastri memejamkan mata sesaat. Dadanya sesak oleh rasa bersalah yang selama ini ia simpan rapat. Ibu pernah lewat sini dulu, Bu. Sendirian. Iya. Kapan, Bu? Malam suami ibu kecelakaan. 15 tahun lalu. Malam hujan, jalan yang sama. Lastri muda melaju kencang, panik, membawa kabar kematian seorang ke rumah sakit. Ia juga lewat alas roban, dan malam itu ia tidak berhenti. Ada suara laki-laki berdiri di tengah jalan, terluka, berdarah. Lastri melihatnya, namun ia memilih menambah gas. Lastri menangis. Aku pikir kalau berhenti, aku juga akan mati. Tangisan Lastri pecah. Setir bergetar di tangannya. Orang itu, Bu, tidak pernah sampai rumah. Suara angin berdesis seolah menggaruk. Suara tanah digesek berat. Suara hutan berbunyi. Lastri. Nama itu keluar dari tanah, dari akar, dari udara. Lastri menegang. Nina takut. Bu, jangan jawab, Bu. Jangan jawab. Namun tanah belum selesai. Ganti suara hujan. Kau berhutang. Lampu mobil berkedip. Di depan mereka jalan terbelah dua. Satu lurus, gelap. Satu lagi menyempit, tertutup akar. Di tengah berdiri bayangan seorang anak kecil. Nina berbisik. Itu aku. Bu, itu aku, Bu. Lastri menjerit tertahan. Ia sadar. Kini semuanya jelas. Alas roban tidak salah memilih. Hutan hanya memanggil. Dan hutang itu akan dibayar dengan sesuatu yang paling Lastri cintai. Lastri menghentikan mobil tepat di antara dua jalan yang terbelah. Mesin-mesin menyala, tapi suara dentumnya terdengar seperti jantung yang kelelahan. Hutan terdiam, terlalu diam, seolah menunggu jawaban. Jalan lurus di depan tampak gelap dan panjang, tanpa ujung yang terlihat. Jalan sempit di kiri dipenuhi akar dan semak, seperti lorong menuju perut bumi. Bu, yang kiri dingin, kata Nina. Yang kanan rasanya kosong. Lastri tercekik. Bayangan anak kecil di tengah persimpangan tidak bergerak. Kepalanya tertunduk. Rambutnya menutup wajah. Suara perempuan lirih namun jelas. Kau berjanji. Lastri menutup telinga. Air matanya jatuh. Aku tidak pernah berjanji apapun. Namun, kenangan itu muncul paksa. Malam itu,
15 tahun lalu setelah ia melewati laki-laki terluka tanpa berhenti. Lastri menghentikan mobil di tepi hutan, menangis, dan berbisik, setengah gila oleh rasa bersalah. Flashback Lastri muda. Kalau aku mau selamat, aku akan kembali, aku akan menebusnya. Hutan yang dihidupkan. Hutan mengingat, tanah mengingat. Janji yang diucapkan di tempat seperti ini tidak pernah hilang. Kau kembali Lastri. Bayangan anak kecil mengangkat wajahnya. Itu Nina. Wajah yang sama, mata yang sama, namun kulitnya pucat, retak seperti tanah kering. Nina asli histeris. Bu, itu bukan aku. Itu bukan aku, Bu. Bayangan itu melangkah ke arah mobil. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. Yang paling kau lindungi, yang paling pantas mengganti. Lastri menggenggam setir hingga jarinya memutih. Ambil aku yang salah, teriak Lastri sambil menangis. Kau sudah mati sekali. Lastri terdiam. Apa maksudmu? Tanya Lastri. Sekejap ingatan Lastri muncul. Kecelakaan kecil bertahun lalu, mobil terguling, Lastri selamat tanpa luka serius. Dokter bilang, keajaiban. Bukan keajaiban, melainkan penundaan. Waktumu sudah kami ambil. Lastri memeluk Nina erat-erat. Tubuh anak itu bergetar hebat. Ia akhirnya mengerti. Ia tidak diminta mati. Ia diminta membayar janji. Dan pembayaran itu tidak pernah bisa diwakilkan. Lastri memeluk Nina seolah itulah pelukan terakhir yang bisa ia berikan. Hutan di sekeliling mereka kembali bergerak pelan, seperti makhluk raksasa yang baru saja bangun dari tidur panjang. Angin membawa aroma tanah basah, dan sesuatu yang lebih tua dari bau hujan. Jam di dashboard bergerak lagi. 01.18 01.19, 01.20. Namun setiap detiknya terdengar terlalu keras, seperti menghitung sesuatu yang akan segera habis. Bu, jamnya jalan lagi, Bu. Iya, waktuku juga, Nina, jawab lirih Lastri. Lastri menatap ke depan. Persimpangan masih ada, namun bayangan anak kecil telah lenyap. Nina dengar ibu baik-baik ya, Nin. Bu, jangan ngomong kayak gitu, Ibu. Dulu waktu Ibu selamat dari kecelakaan, itu seharusnya mati. Nina menggeleng. Nina menggeleng kuat-kuat. Tidak, Ibu di sini. Ibu masih di sini karena ada yang menunda, Nak. Suara langkah pelan dari dalam hutan. Bayangan-bayangan berdiri di atas, di antara pepohonan. Wajah-wajah samar, beberapa dewasa, beberapa anak-anak. Semuanya menatap Lastri. Kau berjalan dengan waktu orang lain. Lastri menelan ludah. Kesalahanku bukan kabur, tapi kembali. Ia menoleh ke arah Nina. Ibu membawa kamu ke sini, Nina. Aku nggak mau pulang, Bu. Aku nggak mau. Aku nggak mau pergi. Suara akar retak. Jalan sempit yang tertutup akar mulai membuka. Akar-akar bergerak berlahan, seperti memberi jalan. Dari dalam lorong tanah itu, hembusan udara dingin keluar.
Suara perempuan lembut tapi dingin. Waktunya pulang. Waktunya pulang, Lastri. Lastri menutup mata. Air matanya jatuh satu persatu. Nina, nanti kalau ibu nggak ada, kamu jangan benci ya, kata Lastri. Aku ikut ibu. Lastri terkejut. Tidak, Nina. Kalau kamu mati, aku juga nggak mau hidup. Hutan bergemuruh pelan, seperti tertawa tanpa suara. Ia menyukai pilihan yang sulit. Ia mempunyai ikatan yang kuat. Karena semakin besar cinta, semakin mahal dan harus dibayar. Udara di sekitar mobil berubah berat. Bukan karena dingin, melainkan karena sesuatu yang tidak mengizinkan. Lorong tanah di kiri kini terbuka sepenuhnya. Akar-akar pohon membentuk lengkungan seperti gerbang. Di dalamnya terdengar suara air menetes, pelan, teratur, seperti hitungan mundur. Lastri menyalakan lampu jauh. Cahaya itu hanya masuk beberapa meter ke dalam lorong, lalu hilang. Ditelan kegelapan yang tampak lebih pekat dari malam. Bu, jangan masuk ke sana, Bu, bisik Nina. Ibu tahu, Nak. Namun kakinya gemetar. Bukan ingin pergi, melainkan karena tahu tidak ada jalan kembali. Suara tua, berat, datang dari segala arah. Anak tidak boleh menyeberang. Anak tidak boleh menyeberang. Kata itu menggema lama, seperti aturan yang telah ada jauh sebelum jalan aspal dibuat. Nina menangis. Bu, mereka bilang aku nggak boleh ikut, Bu. Nina menggenggam tangan Lastri erat. Bu, dari tadi mereka ngomong ke aku. Apa, Nina? Katanya kalau aku ikut, aku nggak akan ingat siapapun. Konsekuensi yang lebih tajam. Lastri membeku. Hilang ingatan lebih tajam daripada kematian. Tidak. Anak ini tidak akan kalian ambil. Tanah bergetar halus. Gerbang akar itu menyempit sedikit, seolah merespon perlawanan Lastri. Larangan dilanggar, harga dilipat. Bayangan-bayangan di hutan bergerak lebih dekat. Wajah mereka kini terlihat lebih jelas. Itu wajah orang-orang yang tidak pernah keluar dari alas roban. Lastri menghela napas panjang, dadanya sesak. Nina, dengar ibu ya, Nak. Jangan suruh aku tinggal, Bu. Kalau ibu masuk, kamu harus lari. Aku gak mau hidup tanpa ibu. Tangis Nina pecah. Suaranya mengguncang hutan. Sejenak alas roban terdiam. Air mata seorang anak dan cinta seorang ibu adalah hal yang bahkan hutan tua pun harus mempertimbangkan. Namun larangan tetaplah larangan. Dan ketika dilanggar, yang hilang bukan hanya nyawa. Hutan tidak lagi bersisik. Tidak ada angin, tidak ada bisikan. Kesunyian justru lebih menakutkan, seperti ruangan kosong sebelum vonis dijatuhkan. Lastri menoleh ke Nina dan dadanya langsung sesak. Wajah anak itu pucat, matanya kosong, seperti melihat sesuatu yang jauh di belakang Lastri. Bukan pada Lastri itu sendiri. Nina, lihat ibu, Nak, lihat ibu. Nina bingung. Ibu. Satu kata itu
menghantam lebih keras daripada teriakan. Nina mengusap kepalanya, seolah pusing hebat. Kenapa aku di sini, Bu? Kita mau ke Semarang. Kamu ikut ibu kan, Nak? Namun, setiap kata yang Lastri ucapkan tidak pernah benar-benar sampai. Seperti berbicara pada dinding kapur. Suara akar bergeser. Gerbang akar kembali bergerak. Lebih lebar, lebih dekat. Waktu anak hampir habis. Tidak, aku yang masuk. Lastri membuka pintu mobil. Udara dingin langsung menyergap. Bau tanah basah bercampur bau besi, bau darah lama. Ia melangkah turun. Nina menatap Lastri dengan wajah asing. Mbak siapa? Kata Nina. Lastri terhuyung. Ibu, aku ibumu, Nak. Aku ibumu, Nina. Namun mata Nina tidak mengenali apapun. Lastri berlutut. Tolong, tolong, ambil aku sekarang. Kembalikan anakku. Ingatan tidak pernah kembali. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Lastri menutup wajahnya. Tangisnya pecah tanpa suara. Ada hukuman yang tidak membunuh tubuh, tapi menghapus hubungan, dan bagi seorang ibu, itu adalah kematian yang paling menyakitkan. Alas Roban baru saja memulai hukuman yang sebenarnya. Lastri berdiri di luar mobil, hujan kembali turun pelan, membasahi rambut dan wajahnya. Tidak ada lagi rasa dingin, yang tersisa hanya kehampaan, seperti seorang yang sudah lebih dulu mati, hanya menunggu tubuhnya yang menyusul. Di dalam mobil, Nina duduk diam, menatap lurus ke depan, tanpa ingatan, tanpa rasa takut. Lastri melangkah menjauh dari mobil. Setiap langkah terasa berat, seperti tanah berusaha menahannya. Akar-akar kecil muncul di permukaan, melilit kegelapan. Kakinya sebentar lalu melepaskan, seolah hutan memastikan keputusan ini benar-benar miliknya. Jika kau masuk, kau tidak akan dikenang. Lastri berhenti, bukan karena takut mati, melainkan karena takut dilupakan. Ia menoleh ke Nina. Nina, Ibu. Nina menoleh sebentar, wajahnya kosong. Kenapa ibu menangis? Air mata Lastri jatuh deras. Tidak apa-apa, hujan saja. Lastri tersenyum-senyum, paling sulit dalam hidupnya. Kamu anak yang kuat, pintar, jangan takut sama gelap ya, Nak. Kenapa ibu ngomong kayak gitu? Kayak mau pergi? Lastri tidak menjawab. Ia melangkah masuk ke lorong akar. Begitu tubuhnya melewati batas, udara berubah. Berat, lembab, penuh bisikan. Nama Lastri disebut pelan berulang-ulang hingga kehilangan bentuk. Lastri, Lastri, Lastri. Di dalam lorong tidak ada langit, tidak ada tanah, hanya ruang sempit yang berdenyut seperti paru-paru makhluk hidup. Bayangan orang-orang berdiri diam, wajah mereka menunduk. Mereka semua pernah menyerahkan sesuatu. Terima pembayaran. Tanah menutup di belakang Lastri. Namun itu tidak ditarik dari udara, dari ingatan, dari dunia. Di Alas Roban, tidak semua korban mati. Sebagian hilang tanpa pernah dikenang,
Dan malam itu seorang ibu menyerahkan dirinya agar anaknya bisa melanjutkan hidup tanpa tahu apa yang telah dikorbankan. Pagi datang tanpa suara, tidak ada kabut, tidak ada hujan. Sinar matahari menembus celah pepohonan alas roban, jatuh lembut di atas aspal yang tampak biasa, seolah malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Sebuah mobil tua terparkir di pinggir jalan. Mesin mati, pintu terbuka. Di dalamnya, seorang anak perempuan duduk di kursi penumpang, sendirian. Nina kebingungan. Kenapa aku di sini? Nina membuka pintu mobil dan turun. Udara pagi terasa sejuk, tidak menakutkan. Ia menoleh ke kiri, ke kanan. Hutan tampak sunyi, terlalu sunyi. Di jok pengemudi, Nina menemukan sebuah tas kecil. Di dalamnya ada dompet, kartu identitas, dan sebuah foto. Seorang perempuan dewasa memeluk Nina kecil. Ini siapa? Kartu identitas itu terbaca jelas. Lastri, 45 tahun, perawat. Nina mengeja nama itu pelan. Lastri. Nama itu tidak membangkitkan apapun. Tidak hangat, tidak dekat, hanya huruf. Beberapa kendaraan melintas. Seorang supir truk memperlambat laju, lalu berhenti. Dek, kamu kenapa di sini sendirian? Nina mengangkat bahu. Om, saya nggak tahu om. Orang tuamu mana? Nina terdiam. Ia ingin menjawab, tapi tidak tahu siapa yang dimaksud. Saya sendirian om. Polisi datang. Tak lama sebuah mobil polisi tiba. Petugas mencatat, bertanya, mencari. Tidak ada laporan orang hilang, tidak ada saksi. Seolah perempuan bernama Lastri tidak pernah ada. Saat Nina dibawa pergi, ia menoleh ke arah hutan. Di antara pepohonan, sesosok bayangan berdiri. Perempuan tersenyum, bukan senyum sedih, melainkan senyum lega. Alas roban menerima pembayarannya. Hutan kembali tenang, jalan kembali biasa. Namun di suatu tempat, ada seorang anak yang akan tumbuh dewasa dengan lubang kosong di hatinya. Tanpa tahu siapa yang pernah mengisinya dengan cinta. Waktu bergerak maju, namun tidak semua hal ikut berjalan bersamanya. Beberapa hal tertinggal atau sengaja dihapus. Nina tinggal di sebuah rumah singgah di Semarang, tempat sementara bagi anak-anak tanpa keluarga yang jelas. Ia tidak rewel, tidak memberontak, terlalu tenang untuk anak seusianya. Setiap malam, Nina duduk di tepi ranjang, menatap jendela lama sekali. Pengasuh sering melihatnya berbicara pelan-pelan. Nina, kamu ngomong siapa? Ngomong sama siapa, nak? Entah, rasanya kayak ada yang dengerin. Di sekolah sementara, Nina sering menulis satu kata berulang-ulang di buku catatannya. Lastri, Lastri, Lastri. Ketika ditanya, ia menggeleng. Aku nggak tahu artinya, tapi rasanya penting. Setiap malam mimpi itu datang. Hutan gelap, jalan basah, seorang perempuan berdiri di belakangnya. Tidak ada menoleh, tidak pernah berbicara, namun ia selalu terbangun sambil menangis. Psikolog menyebutnya trauma dengan disosiasi memori. Hal yang wajar pada anak yang mengalami kejadian ekstrim. Mereka tidak tahu ada trauma yang tidak bisa dijelaskan secara medis.
Suatu sore saat perjalanan studi keluar kota, bus yang ditumpangi Nina melambat. Pelang hijau terlewatkan, alas roban. Nina mendadak mengenang, tangannya gemetar, dadanya sesak. "Pak, jangan berhenti, Pak," kata Nina. "Kenapa, Nina?" tanya Pak Guru. "Ada yang menunggu, Pak, ada yang menunggu." Ingatan Nina bisa dihapus, nama bisa dihilangkan, namun ikatan tidak pernah benar-benar mati. Dan alas roban tidak hanya menyimpan mereka yang tinggal, tetapi juga mereka yang pernah dicintai. Perjalanan itu seharusnya biasa. Bus melaju pelan, melewati hutan yang tampak sama seperti hutan lain. Namun bagi Nina, jalan itu tidak pernah menjadi tempat biasa. Begitu roda bus menyentuh aspal alas roban, tubuh Nina mengenang seketika. Bukan karena takut, melainkan karena mengenal. Jantungnya berdetak tidak beraturan, telapak tangannya basah oleh keringat. "Aku pernah kesini," bisik Nina. Udara di dalam bus berubah. Nina mencium bau tanah basah, bau yang sama seperti di dalam mimpinya. Ia menoleh ke jendela. Di antara pepohonan ada sosok berdiri, perempuan, diam, membelakangi jalan. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya samar, seperti tertutup kabut tipis, namun matanya penuh kasih. Tak sabar Nina berdiri dari kursinya. Guru kaget. "Nina, duduk." Bibir sosok itu bergerak. Tidak ada suara, namun Nina mendengar satu kata jelas di kepalanya. "Pulang." Bus melambat karena kendaraan di depan berhenti mendadak. Hutan terasa lebih dekat, lebih rapat. Beberapa penumpang mulai gelisah. Di tepi jalan, Nina melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Bekas telapak kaki anak kecil mengarah ke dalam hutan. Jumlahnya satu pasang, seolah ada anak yang berjalan sendirian lalu menghilang. Nina melangkah menuju pintu bus. Tangannya menyentuh pegangan, dadanya sesak, namun kakinya ingin turun. "Nina." Ia berhenti, bukan karena takut, melainkan karena ada perasaan yang ditinggalkan. Tiba-tiba sopir bus menginjak gas. Bus kembali melaju, menjauh dari hutan. Sosok itu menghilang di balik pepohonan. Nina terjatuh di kursinya. Air mata mengalir di pipinya tanpa sebab yang ia mengerti. Kenapa rasanya aku ninggalin seseorang? Alas roban tidak memanggil semua orang. Ia hanya memanggil mereka yang pernah menjadi bagian darinya. Dan Nina belum sepenuhnya pergi. Sejak perjalanan itu, Nina tidak pernah benar-benar sama. Ada sesuatu yang tertinggal di alas roban, dan ada sesuatu dari sana yang ikut pulang bersamanya. Pengasuh mulai memperhatikan kebiasaan Nina berubah. Ia sering terbangun tengah malam, berdiri di lorong rumah singgah, menghadap ke arah timur, seolah menunggu seseorang datang dari kejauhan. "Nina, kamu ngapain di situ?" Dengar apa? "Langka, Bu." Suatu hari di kelas seni, Nina menggambar tanpa ilustrasi. Garis-garisnya kasar, gelap. Ketika kertas itu selesai, guru terdiam. Itu gambar sebuah jalan di hutan, dengan satu sosok perempuan berdiri di tepinya.
membelakangi jalan. Di sudut gambar itu, Nina menulis satu kata kecil, LAS, las. Tangannya berhenti. Ia menatap tulisan itu lama sekali, lalu menutupinya dengan warna hitam. Setiap kali Nina tertawa, perasaan bersalah muncul. Bukan karena ia melakukan sesuatu yang salah, melainkan karena ia hidup dengan bahagia. Kayak ada yang gak ikut senang. Suara hutan di malam hari. Malam itu hujan turun deras. Nina terbangun dengan dada sesak. Di luar jendela terdengar suara langkah kaki berat. Perlahan, bukan langkah manusia. Di bawah lampu taman rumah singgah berdiri sosok perempuan. Rambutnya basah, pakaiannya pucat. Ia tidak menatap ke atas, namun Nina tahu ia ada untuknya. Tidak ada isyarat, tidak ada ajakan, hanya tatapan penuh rindu dan penyesalan yang tidak meminta balasan. Air mata Nina mengalir. Maaf. Ia tidak tahu pada siapa kata itu ditujukan. Keesokan paginya, pengasuh menemukan sesuatu di halaman. Jejak kaki basah berhenti tepat di bawah jendela Nina. Hanya satu pasang. Ada pengorbanan yang tidak pernah menuntut dikenang. Namun jiwa yang dikorbankan selalu meninggalkan jejak. Dan jejak itu perlahan menuntun Nina kembali ke asalnya. Jejak kaki di tanah basah memang mengering saat matahari naik. Namun bekasnya tertinggal di kepala Nina. Setiap ia menutup mata, ia melihat kembali posisi jejak itu, berhenti, diam, seolah menunggu izin. Malam berikutnya, Nina terbangun oleh suara pelan, bukan bisikan, bukan panggilan, melainkan napas, dekat, sangat dekat. Siapa? Tidak ada jawaban. Namun rasa hangat menyentuh punggung tangannya, seperti tangan seseorang yang menenangkan anak kecil. Bibir Nina bergerak tanpa sadar. Satu kata hampir keluar, kata yang tertahan di ujung lidah. Nina tersentak. Jantungnya berdetak kencang. Ia tidak tahu kenapa kata itu membuat dadanya sakit. Psikologus memperhatikan perubahan Nina. Nina, kamu sering mimpi tentang hutan. Nina mengangguk. Kadang ingatan yang tertekan bisa muncul sebagai panggilan untuk kembali ke tempat trauma, kata psikolog itu. Namun Nina tahu, ini bukan trauma. Ini kerinduan yang tidak punya nama. Satu malam, Nina berdiri di depan cermin. Bayangannya bergerak sedikit lebih lambat darinya. Bayangan itu menatapnya dengan mata seorang ibu. Nina jangan takut ya nak. Air mata Nina jatuh. Kenapa aku sedih? Padahal aku gak kehilangan siapa-siapa. Karena kehilangan terbesar adalah kehilangan yang tidak diingat. Dan jiwa Nina mulai mengerti ada bagian tubuh yang belum selesai. Ada pulang yang dinanti, ada pulang yang dihindari, dan ada pulang yang datang meski tidak pernah diminta. Nina berdiri di depan gerbang rumah singgah dengan tas kecil di punggung. Ia tidak kabur, ia tidak diculik, ia berangkat. Bukan karena tahu kemana ia pergi, melainkan karena tubuhnya tahu harus kemana. Bus malam melaju perlahan, penumpang sedikit, lampu kabin redup. Nina duduk di dekat jendela, menatap pantulan wajahnya sendiri.
Sesekali pantulan itu berubah. Bukan wajah anak-anak, melainkan wajah perempuan dewasa. Tenang, letih, penuh cinta. Bibir Nina bergerak pelan. Lastri. Nama itu akhirnya terasa. Hangat, sakit, benar. Air mata jatuh tanpa suara. Ketika bus mulai memasuki alas roban, mesin melambat sendiri. Sopir menyengir. Loh, kenapa rasanya berat ya? Hutan menyambut, bukan dengan marah, melainkan dengan membuka jalan. Pepohonan bergeser. Kabut turun tipis. Di tepi jalan berdiri sesosok perempuan itu. Wajahnya jelas. Lastri. Tidak pucat, tidak rusak, hanya lelah. Bus berhenti. Tidak ada yang bertanya kenapa. Ia turun sendiri. Hutan menutup suara. Kamu sudah besar. Kenapa aku baru ingat sekarang? Karena kamu harus hidup dulu. Lastri menatap hutan. Ibu tidak pernah pergi. Ibu tinggal supaya kamu bisa jalan. Terus aku harus bagaimana sekarang, Ibu? Melanjutkan hidup tanpa menoleh lagi, Nak. Tidak semua pertemuan bertujuan untuk kembali bersama. Sebagian hanya untuk memastikan bahwa pengorbanan tidak sia-sia. Dan di alas roban, malam itu ibu dan anak bertemu kembali untuk terakhir kalinya. Ada ingatan yang hilang karena waktu, ada yang hilang karena luka, dan ada ingatan yang sengaja dihapus agar seseorang bisa tetap hidup. Kabut di alas roban menebal, namun Nina tetap berdiri. Lastri tidak bergerak mendekat, ia menjaga jarak. Seperti orang tua yang harus tahu batas sentuhan terakhir. Kalau kamu ingin ingat semuanya, kamu harus siap kehilangan sesuatu. Nina menggenggam tas kecilnya. Apapun, aku mau tahu, Ibu. Lastri memejamkan mata. Untuk pertama kalinya ia tampak takut. Hutan berubah. Jalanan kembali seperti malam itu. Hujan, lampu mobil yang mati, telepon rumah sakit yang terus berdering. Lastri mengemudi dengan tangan gemetar. Nina kecil tertidur di kursi belakang. Dari balik pepohonan, seseorang berdiri di tengah jalan. Lastri mengerem mendadak. Mobil tergelincir. Lastri melihat Nina terkapar, terlempar, terjepit pintu. Bau mesin menyengat. Tidak ada waktu. Lari, Nina, lari, ingatannya teriak. Lastri mendorong tubuh kecil itu keluar, lalu ia menutup pintu. Bukan karena tidak cinta, melainkan karena cinta yang tidak memberi pilihan lain. Ledakan kecil, api menjalar, namun hutan menahan api itu, menjadikan sunyi. Nina jatuh berlutut, tangisnya pecah. Jadi aku hidup karena kamu harus hidup, Nak. Lastri mengangkat tangan. Udara terasa berat. Sekarang waktunya kamu memilih, Nak. Ingat semuanya dan tinggalkan hutan ini selamanya. Atau lupakan aku dan biarkan sebagian jiwamu tinggal di sini. Tidak ada pilihan tanpa kehilangan. Dan di alas roban, setiap ingatan meminta bayaran. Takdir jarang datang dengan suara keras.
Ia datang pelan, seperti jalan yang tiba-tiba terakhir di tempat semula. Hutan menahan napas, tidak ada angin, tidak ada serangga. Lastri menunggu sebagai arwah, melainkan sebagai ibu. Nina terisak mantap. Aku mau ikut. Aku mau ingat. Lastri tersenyum kecil. Itu senyum orang yang tahu perpisahan tidak bisa ditunda lagi. Begitu kata itu terucap, dada Nina terasa kosong. Bukan sakit, melainkan hilang. Seperti ada ruang di dalam dirinya yang dilepas perlahan. Semua kembali. Tawa di kursi belakang mobil, suara radio, janji Lastri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan satu hal yang menyayat, Lastri menoleh terakhir kali dengan lega. Kabut mulai bergerak menjauh. Namun Nina sadar, ia tidak lagi sepenuhnya di dunia yang sama. Langkahnya ringan, terlalu ringan. Bu, kenapa aku merasa dingin? Tanya Nina panik. Lastri tidak menjawab. Ia hanya menatap dengan mata berkaca-kaca. Lastri berlutut. Karena yang kamu lepaskan bukan ingatan, nak. Yang kamu lepaskan adalah waktu. Nina melihat tangannya, transparan. Getaran suaranya tidak lagi menggema. Aku sudah mati, Bu. Lastri menangis. Tidak, nak. Kamu tidak pernah hidup sepenuhnya sejak malam itu. Hutan bergetar pelan. Kabut membentuk jalan baru menuju dalam, bukan keluar. Alas roban tidak meminta tumbal. Ia hanya menyimpan apa yang tidak sempat diselesaikan. Dan malam itu, ibu dan anak akhirnya berada di sisi yang sama. Tidak semua yang hilang pergi bersama kabut. Sebagian ditinggalkan untuk disaksikan dunia. Bus malam itu melaju kembali meninggalkan alas roban. Tidak ada yang bertanya tentang satu kursi kosong di dekat jendela. Sopir hanya merasa dadanya dingin tanpa tahu kenapa. Pagi hari di rumah Singgah berubah kacau. Nama Nina dipanggil, dicari, dilaporkan hilang. Tidak ada CCTV yang menunjukkan keluar. Seolah ia tidak pernah ada. Di rumah sakit Semarang, seorang perawat menemukan berkas lama. Nama pasien Nina Lestari, status meninggal dunia. 13 tahun lalu, kematiannya. Dokter menyengit. Kalau dia sudah meninggal, siapa yang selama ini kami rawat di rumah Singgah? Tidak ada jawaban. Polisi menyisir alas roban. Di pinggir jalan lama, mereka menemukan bangkai mobil berkarat. Di dalamnya 2 kerangka, 1 dewasa, 1 anak. Di saku jaket kerangka dewasa ada ponsel rusak. Pesan terakhir yang belum terkirim. Maaf Bu Direktur, saya tidak bisa datang. Ada sesuatu yang harus saya selesaikan dulu. Nama pengirim Lastri. Salah satu polisi terdiam lama. Kenapa saya ngerasa anak itu berdiri di sini tadi malam ya? Gumam polisi pelan. Malamnya hujan turun di atas alas roban. Di tepi jalan, 2 bayangan berdiri berdampingan. Bukan menunggu, melainkan mengantar. Ada yang tertinggal di jalan agar yang lain bisa terus melaju. Dan alas roban sekali menutup ceritanya untuk sementara. Tidak semua rumah berdiri di atas tanah. Sebagian berdiri di atas ingatan. Dan rumah seperti itu tidak pernah benar-benar kosong.
Rumah singgah tempat Nina tinggal dinyatakan aman kembali. Pintu kamar nomor 7 dibuka. Kosong, namun udara di dalamnya hangat. Di bawah ranjang petugas menemukan tas kecil. Di dalamnya ada buku gambar. Halaman terakhir berisi seorang ibu dan anak berdiri di tepi hutan. Di bawahnya tertulis rapi, "Kami sudah pulang." Malam itu salah satu anak di rumah singgah terbangun. Ia melihat dua sosok duduk di bangku taman, seorang perempuan dewasa dan seorang anak. Mereka tersenyum. Tidak ada jeritan, tidak ada teror, hanya rasa tenang. Seorang dokter tua di rumah sakit Semarang menatap foto lama. Ia akhirnya ingat dua pasien kecelakaan alas roban yang tidak pernah diambil keluarganya, karena tidak ada keluarga yang tersisa. Dokter itu menambahkan catatan kecil di arsip lama. Kasus ditutup, korban telah kembali. Rumah bukan tempat kita dilahirkan, bukan tempat kita mati. Rumah adalah tempat di mana kita akhirnya tidak perlu pergi lagi. Di alas roban, seorang pengendara motor melambat. Ia melihat dua bayangan di kejauhan, bukan menyeberang, melainkan melambaikan tangan. Malam itu, alas roban tidak meminta apapun. Ia hanya mengembalikan apa yang selama ini ia jaga. Tidak semua jalan diciptakan untuk dilewati sampai akhir. Sebagian hanya ada untuk mengajarkan kapan kita harus berhenti. Pagi itu, alas roban tampak seperti hutan biasa. Kendaraan melintas, burung bernyanyi, tidak ada kabut, tidak ada suara aneh, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di salah satu tikungan tajam, berdiri papan baru. Tulisan putih di atas latar hitam. Kurangi kecepatan, ingat keluarga di rumah. Tidak ada yang tahu siapa yang memasangnya. Beberapa pengendara mengaku melihat dua bayangan di antara pepohonan, ibu dan anak. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan mengingatkan. Orang-orang sering salah paham, alas roban bukan tempat orang mati. Ia tempat di mana orang-orang yang terlalu mencintai akhirnya berhenti melawan. Tidak ada monumen, tidak ada berita. Hanya dua nama akhirnya berhenti dicari. Lastri, Nina. Hidup terus berjalan karena ada yang memilih untuk berhenti. Dan berhenti tidak selalu berarti kalah. Hati-hati di jalan. Jika satu malam Anda harus melewati alas roban dan melihat seseorang melambaikan tangan di tepi jalan, apakah Anda akan berhenti atau memilih untuk terus melaju? Jika cerita ini membuat Anda berpikir tentang perjalanan keluarga dan pilihan yang sering kita anggap sepele, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan cerita ini agar lebih banyak orang yang pulang dengan selamat. Karena tidak semua jalan harus dilewati dan tidak semua pulang berarti kembali.